Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rahmat serta rezekinya yang melimpah ya untuk teman-teman semua. Siap, hari ini gue mau sharing mengenai bagaimana gue melakukan overclock dan BIOS mode untuk kartu grafis keluaran dari AMD yang gue punya, yang gue miliki, dimana kartu grafis tersebut gue pergunakan untuk mining cryptocurrency. Kartu grafis AMD yang gue pergunakan berasal dari brand MSI, sedangkan tipenya sendiri ialah Gaming X. Prosesor dari Gaming X yang gue miliki itu memiliki seri Navi 10 untuk seri terbarunya yang baru keluar sekitaran akhir tahun 2019 kemarin. Ya, dari tipenya sendiri mungkin bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman tebak ya dari judul video kali ini, yaitu RX 5700. Jadi kartu grafis yang gue pergunakan adalah MSI Gaming X RX 5700. Ini seri non XT-nya ya. Oh ya, gue akan informasikan juga pada teman-teman semua kalau sebetulnya dalam area overclock hardware komputer ini gue bukan masternya juga ya. Karena mainan hardware PC seperti ini udah lama banget gue nggak oprek-oprek lagi. Ada kali ya sekitar 10 tahun yang lalu, ya masih zaman-zamannya kuliah lah oprek-oprek hardware komputer kayak ini. Karena itu tolong koreksinya juga kalau ada settingan yang gue lakukan ternyata berbahaya. Ya memang sih, BIOS mode dan overclock itu kan dua hal yang bikin garansi kartu grafis kita hilang ya. Bukan kartu grafis aja sih, mungkin yang bisa di overclock kan kayak macam prosesor, memori itu kan bisa di overclock, dan itu resikonya dapat menghilangkan garansi yang kita miliki. Karena itu sekali lagi saya wanti-wanti, always do this with your own risk, dan gua nggak akan mau bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan karena kalian menonton video ini kemudian kalian mempraktekannya sendiri pada kartu grafis yang kalian miliki. Dan juga menurut gua nggak ada salahnya sih kalau kita sedikit adalah PDKT sama toko tempat kita beli hardware itu kan. Jadi kalau ada rusak karena kita melakukan overclock, bisalah dicincai dikit gitu kan. Kok cincai lah gitu kan, tolong betulin gitu kan, selama memang kartu grafis itu gak gosong ya. Kalau udah gosong sih udah susah itu sob. Di internet sendiri sebenarnya cukup banyak sih sob tutorial yang mengajarkan kita bagaimana cara melakukan overclocking. Cuma memang sepemahaman gua dan apa yang sudah gua praktekkan sampai saat ini, overclocking yang kita lakukan untuk proses mining ini sedikit berbeda. Dasarnya sih tetap sama, cuman kalau untuk mining ini kita juga sedikit mengedepankan efisiensi power, karenanya ada juga di situ settingan yang biasa disebut dengan undervolt. Nah, mayoritas tutorial yang saya gunakan itu berasal dari YouTube ya. Beberapa juga menurut saya cukup bagus dan saya juga subscribe pada mereka, seperti ada Red Pandas Mining, terus juga ada Foxcoin di sini, ada Mining Chamber, kemudian ada Hash Raptor, terus ada Son of Attack, Guntis Vitolin, Curse Mining. Nah ini nih yang dari awal dari Red Panda sampai Curse Mining ini mereka mayoritas banyak sharing di area mining cryptocurrency ini. Kemudian untuk informasi hardware secara umum di sini ada Gamer Nexus, ada Ancient Gameplay, ada Linus Tech Tip, dan untuk informasi mengenai seputaran kripto gue biasanya ngelihat dari si BitBoy Crypto. Sejauh ini mereka semua di atas selalu memberikan dampak positif bagi gue sob dalam cara gue memulai crypto mining ini. So nggak ada salahnya untuk sobat-sobat semua juga untuk mungkin bisa sedikit support mereka dengan cara subscribe ke channel yang sudah mereka buat. Perjalanan gue menemukan setting yang stabil untuk kartu grafis MSI Gaming X RX 5700 ini bisa gue bilang sedikit nyebelin ya. Karena kalau gue perhatikan dari tutor YouTuber yang tadi gue kasih tahu kepada teman-teman semua, kayaknya kartu grafis mereka itu dioprek-oprek gampang-gampang aja kan, enak-enak aja gitu diobok-obok biosnya. Nah punya gue ini sebetulnya kalau hanya ngikuti cara mereka,
eh, khususnya untuk yang RX 5700 ini bisa aja sih, bisa gitu, maksudnya sekali di flash bisa jalan gitu ya, nggak ngebreak gitu kan. Tapi ketika dijalankan untuk proses mining crypto jadi kurang stabil sob. Kalau kita ngobrolin masalah stabil nggak stabil, karena kita jalanin aplikasi kita itu bukan di infrastruktur server, emang jadinya bisa dibilang agak bias ya sob ya. Karena memang kita melakukan overclock juga gitu kan. Secara kita tahu overclock diperuntukkan untuk mengejar speed, tapi jarang sekali overclock itu ditujukan untuk mengejar stabilitas. Stabil nggak stabil di sini dari sisi hardwarenya bisa juga berasal dari software yang kita punya, karena memang tadi itu bukan ditujukan untuk server application gitu kan, yang biasanya mungkin banyak dipergunakan oleh enterprise, mereka mengejar stabilitas dibanding kecepatan. Karena itu ada kemungkinan setelah running mungkin beberapa saat bisa stabil gitu, tapi ada aja kadangkala ada random crash gitu, misalkan setelah 1-2 hari atau bahkan seminggu bisa aja gitu terjadi random crash seperti itu. Karena itu biasanya per berapa hari sekali, kalau yang gue terapkan sih sekarang maksimal 3 hari sekali, CPU yang gue punya pasti gue matiin. Dan itu gue targetin gak boleh lebih lama dari 1 jam. 1 jam itu udah maksimal buat CPU gue istirahat selama misalkan 3 hari atau 2 hari gue jalanin full. Banyak yang bilang kalau gue lakukan hal semacam itu, mereka bilang pendapatannya jadi gak stabil gitu ya. Ya bisa dibilang betul sih mereka ngomong gitu, tapi hal yang bisa dipertimbangkan kemudian adalah ketika PC kita syaratkan selama sejam maksimal itu kan kita nggak ngeluarin biaya biaya listrik sob. Dan juga yang gue harapkan sih dengan gue perlakukan PC gue seperti itu, ya sedikit dapat memperpanjang umur mereka lah. Karena ini kan PC juga kan buat investasi kita sob, jadi nggak ada salahnya kalau kita sedikit menaruh perhatian pada mereka seperti itu. Ya bosku, sekarang akan gue jelaskan software-software apa aja yang gue pakai pada proses modifikasi BIOS dan overclocking ini. Pertama yang udah pasti adalah software bawaan dari radionya sendiri, yaitu Radeon Adrenalin. Sekarang yang terinstall di sistem gue itu versi yang paling baru, yaitu versi 20.10.1. Nah di sini juga untuk secara defaultnya teman-teman bisa menggunakan ini di bagian performance, kemudian pilih tuning. Di sini nanti teman-teman bisa melakukan tuning. Kemudian untuk mengotak-atik timing pada memori, di mana mengotak-atik timing pada memori itu juga termasuk dalam proses overclocking ya. Teman-teman bisa menggunakan Red BIOS Editor. Bisa menggunakan Red BIOS Editor ini yang di-download dari Igor's Lab. Di Igor's Lab juga di page-page awalnya di situ dijelaskan mengenai perkenalan apa sih Red BIOS Editor itu, bagaimana kamu cara menggunakannya, dan tidak lupa juga di Igor's Lab selalu diberikan warning kalau lakukan hal ini, overclocking ini, dengan sangat hati-hati, karena kalau tidak hati-hati overclocking yang teman-teman lakukan dapat membuat break kartu VGA yang teman-teman miliki. Sebetulnya sih nggak perlu takut banget ya kalau break, ya asal breaknya itu dari sisi software. Dalam artian kartu VGA-nya nggak hangus. Kalau hanya break dari sisi software, teman-teman masih bisa melakukan flash ulang terhadap kartu grafis tersebut dengan menggunakan stok BIOS yang di awal nanti saya jelaskan bagaimana cara melakukan backup pada stok BIOS di kartu grafis yang teman-teman miliki. Kemudian di sini juga saya pergunakan More Power Tool. Jadi More Power Tool ini nanti digunakan untuk merubah settingan power yang digunakan oleh kartu grafis. Selain settingan power, di sini juga teman bisa bisa melakukan unlock pada beberapa bagian performa dari kartu grafis seperti seperti clock speed. Di situ nanti di sini bisa dirubah mau dinaikkan atau mau diturunkan gitu. Nah untuk melakukan push file BIOS yang sudah kita ubah dari Red BIOS ini, itu kita menggunakan flash tool 304 Win ini yang saya pergunakan ini ya teman-teman ya. Ada juga yang menggunakan ini, namun biasanya banyak yang komplain kalau menggunakan versi 2.93 plus Win ini
banyak yang mengalami kegagalan flash. Karena itu banyak yang menyarankan untuk beralih ke flash tool 304+Win ini. Sini juga softwarenya biasanya dinamakan file exe-nya itu AMD VB Flash. Kemudian sebagai tambahan, ini saya juga download AMD VB Flash dengan GUI dari XFX. Jadi kartu grafis XFX ini juga saya sebetulnya miliki, yaitu ada di RX 5600-nya untuk saya melakukan flash BIOS. Tapi yang sering saya pergunakan sebetulnya flash BIOS AMD VB Flash dari Igor's Lab yang hanya dengan tampilan command line saja seperti ini. Oke, di sini saya pergunakan dua AMD VB Flash. Yang satu ini dari Igor's Lab yang hanya memiliki tampilan command line, dan satu lagi yang tadi dari website XFX. Sebetulnya ini sama-sama aja sih teman. Jadi kalian juga bisa mempergunakan dari XFX ini ataupun dari Igor's Lab. Kenapa saya gunakan dari XFX? Tapi saya melakukan push BIOS dari komputer ke kartu grafis yang menggunakan yang VB Flash, AMD VB Flash bawa dari Igor's Lab. Kenapa? Sebetulnya di sini tampilan mengenai informasi kartu grafis yang ditampilkan AMD VB Flash ini dengan memasukkan parameter dash i ini kurang lengkap ya sobat ya. Hanya mengeluarkan tampilan seperti ini saja. Sedangkan kalau di AMD VB Flash yang memiliki tampilan GUI di sini cukup lengkap. Di sini misalkan contohnya kartu paling atas itu dimulai dari nomor 0 itu. Nah, kalau di AMD VB Flash ini berarti kartu grafisnya ini. Nah, di sini berarti di posisi 0 adalah AMD Radeon RX 5700. Di sini teman-teman bisa langsung melihat current BIOS versionnya berapa gitu kan. Terus dia ini informasi sistem informasinya di sini sedikit kelihatan lebih informatif dibanding AMD VB Flash yang hanya memiliki tampilan command line. Memori pada motherboard atau pada CPU yang kita pergunakan ataupun yang pada VGA yang kita miliki, ini yang saya bicarakan di sini tentu saja memori RAM ya sobat ya, yaitu random access memory. Karena pada sistem komputer itu kita kenal juga dengan nama read only memory atau ROM. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah memori RAM. Jadi pada dasarnya memori yang kita pergunakan itu baik pada motherboard, CPU ataupun pada GPU itu sifatnya dasarnya itu sama sob. Fungsinya sama, yaitu sebagai tempat penyimpanan data sementara di mana data itu nanti akan diproses oleh CPU. Kecepatan data yang mampu dilempar memori ke CPU itu dinyatakan dengan clock speed. Misal ada di situ tertera 1500 mAz atau 2000 mAz atau 3000 mAz dan seterusnya sob. Sifat data pada memori itu bisa hanya data yang bersifat diam, dalam artian tidak ada perhitungan apa-apa di dalamnya, atau bisa juga data yang bersifatnya dilakukan perhitungan, di mana terdapat adanya berbagai operasi pada data tersebut. Nah, pada kasus data yang kita hadapi saat ini kan data dalam teknologi blockchain ya sob. Operasi yang berjalan pada data blockchain itu adalah operasi matematik. Jadi si prosesor yang ngitung, tapi datanya ditaruh di memori gitu. Jadi prosesor ngambil data dari memori. Nah, nanti datanya juga akan disimpan di memori RAM. Nah, memori pada sistem komputer ini kan ya tadi seperti saya bilang di atas banyak macam-macamnya ya. Kayak prosesor sendiri di dalamnya itu terdapat cache, yaitu memori penyimpanan yang paling dekat dengan si prosesornya. Semakin dekat memori terhadap CPU itu nanti perhitungannya biasanya akan lebih cepat, pertukarannya lebih cepat. Makanya biasanya memori yang disimpan pada cache prosesor itu biasanya data-data yang berhubungan sangat kritikal untuk sistem tersebut berjalan. Seperti misalkan beberapa bagian dari driver, beberapa bagian dari kernel sistem operasi, seperti itu. Kemudian karena data pada blockchain ini diproses dengan operasi matematik, karena itu biasanya semakin bagus prosesor yang dimiliki suatu kartu grafis atau VGA, pasti sebanding dengan semakin bagusnya tipe memori yang dimiliki oleh VGA tersebut. Kenapa hal itu berlaku? Karena
pasti prosesor tersebut menuntut data yang ia proses harus banding dengan kecepatan prosesor tersebut menghitung sob. Karena itu biasanya ketika proses overclocking umum, ketika kita mempercepat memori, prosesornya juga harus mengikuti. Dan karena itu juga hampir generasi terbaru prosesor yang dipakai oleh setiap kartu grafis yang ada sekarang pasti memorinya makin meningkat sob. Dalam artian dulu misalkan kita kenal dengan GDDR1 gitu, naik lagi ke GDDR2, DDR3 sampai sekarang yang kartu terbaru itu memiliki GDDR6. Data pada memori itu disimpan dalam blok-blok. Kalau teman-teman mungkin pernah sedikit belajar pemrograman ataupun pernah membaca materi-materi dari internet gitu ya mengenai pemrograman, mungkin nggak asing dengan istilah array atau matrix. Data secara virtualnya dapat disimpan pada memori-memori dalam blok-blok array tersebut sob. Jadi kecepatan akses antara blok-blok array tersebut diatur pada memori dengan namanya timing. Semakin suatu memori dapat memiliki timing yang sempit, maka semakin cepat juga akses antar blok pada part komputer tersebut. Yang jadi masalah itu sebetulnya semakin tinggi clock suatu memori agak sulit untuk kita mendapatkan hardware yang mampu pula memiliki timing yang sempit. Singkat kata, semakin tinggi clock speed, biasanya para engineer hardware pabrikan dari kartu grafis akan memperbesar timing pada clock tersebut. Misalnya, timing antara clock 1500 MHz pasti lebih kecil dibanding clock 2000 MHz, dalam artian clock 1000 MHz itu memiliki timing yang lebih padat ya, lebih sempit, lebih kecil dibanding 2000 MHz. Maka itu kalau teman tidak melakukan BIOS mode, hanya pure overclocking saja menggunakan stok BIOS, besar kemungkinan walau semakin tinggi kita setel clock yang diterapkan oleh kartu grafis yang teman-teman memiliki, kenaikan speed pada MHz itu nggak akan naik signifikan juga, malah mungkin akan nggak naik sama sekali. Kenapa para engineer dari pabrikan kartu grafis melakukan hal tersebut? Dalam artian mereka mengatur untuk clock yang lebih kecil itu menggunakan timing yang lebih singkat, yang lebih ketat gitu dibanding clock yang lebih tinggi, di mana harusnya clock yang lebih tinggi itu memberikan kecepatan yang lebih. Karena biasanya mereka untuk mengejar kestabilan dari hardware yang mereka buat. Nggak mungkin kan para vendor membuat hardware yang kencang tapi nggak stabil gitu sob, atau cepat rusak gitu. Itu kayaknya hampir mustahil deh. Walaupun mungkin hardware tersebut memang untuk diperuntukkan dalam arena overclocking ya. Tapi pasti settingan awal yang diberikan oleh pabrikan mayoritas itu selalu diberikan settingan yang paling stabil bagi hardware mereka.